Pemirsa, wacana pemindahan ibu kota negara kembali mencuat. Kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan di luar Jawa menjadi salah satu alasan pemindahan ibu kota. Pulau Kalimantan menjadi lokasi baru ibu kota negara dan berikut ini kami hadirkan fakta-fakta seputar pemindahan ibu kota negara. Anda dapat melihat di sebelah saya, pemirsa, ini merupakan data-data berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara Indonesia. Kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo sudah memilih Pulau Kalimantan menjadi lokasi tempat ibu kota baru bagi negara Indonesia. Dan Pulau Kalimantan dianggap memenuhi oleh syarat-syarat menjadi ibu kota negara. Kita simak yang pertama, lokasi tidak jauh dari pantai, ini juga memudahkan proses ekspor dan impor Indonesia. Dan kita lihat negara Kalimantan juga memenuhi persyaratan ini, yang kemudian lokasi strategis di tengah Indonesia. Kita tahu bahwa Pulau Kalimantan terletak di tengah-tengah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian sejumlah kajian juga menyampaikan dan juga menyebutkan bahwa Pulau Kalimantan ini adalah tempat di mana minim resiko, di mana terjadi bencana alam dan juga kemanusiaan. Tidak hanya itu, ibu kota negara Indonesia harus memiliki luas lahan minimal 60.000 hektar, di mana kemudian nanti lahan tersebut akan menjadi milik baik pemerintah maupun milik BUMN yang sudah tersedia dan juga siap dibangun. Dan kita tahu bahwa ada sejumlah syarat-syarat lain seperti kemudian lokasi memiliki ketersediaan air dan kemudian akses mobilitas, dan lokasi merupakan kota kelas menengah yang sudah memiliki infrastruktur sehingga tidak harus membangun dari awal. Kita lihat kemudian di slide selanjutnya, pemirsa, ini berkaitan dengan penyebab berpindahnya ibu kota negara. Kenapa kemudian ibu kota negara harus dipindah? Yang pertama adalah kepadatan penduduk. Kita tahu di DKI Jakarta ini padatannya penduduk sudah tidak dapat diatasi, menetap dan juga pencari kerja sudah begitu banyak yang berdatangan ke ibu kota di Jakarta ini. Menurut data dari BPS, pada tahun 2017 tingkat kepadatan di penduduk DKI Jakarta adalah sebesar 15.366 jiwa per kilometer persegi. Dan kemudian inilah menjadi salah satu penyebab kepadatan penduduk harus segera dikurangi. Dan kemudian alasan lain kenapa ibu kota negara harus dipindah adalah mengenai banjir tahunan. Kita tahu persoalan banjir selalu terjadi di DKI Jakarta setiap tahun. Ini menjadi persoalan yang harus dibenahi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan tidak hanya kemudian banjir, persoalan yang juga selalu terjadi di DKI Jakarta adalah macet yang berkelanjutan. Kerugian yang diakibatkan oleh kemacetan kita sudah ketahui bahwa, pemirsa, pada tahun 2013 saja ada sebanyak 65 triliun rupiah per tahun kerugian yang disebabkan oleh kemacetan. Dan kemudian pada tahun ini diperkirakan angka kerugian ini akan mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian menjadi penyebab berpindahnya ibu kota negara. Kita lihat ke slide selanjutnya, pemirsa. Ini berkaitan dengan sejarah perpindahan ibu kota negara di Indonesia. Kita tahu bahwa sejak berdirinya Republik Indonesia ini sudah 3 kali terjadi pemindahan ibu kota DKI Jakarta, pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Yang pertama pada tahun 1946, ketika itu dipindah ke Yogyakarta, di mana kemudian pada tahun tersebut kemudian disebutkan bahwa Indonesia terancam kembali oleh kedatangan negara penjajah Belanda, sehingga kemudian pada waktu itu dipindah ke kota Yogyakarta. Lalu kemudian di tahun 1948, 3 tahun kemudian juga dipindah ke kota Bukit Tinggi, ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia pada tanggal tepatnya 19 Desember 1948 setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal sebagai PDRI. Pada tahun yang sama, pemirsa, juga ibu kota negara dipindah ke Biren Aceh. Walaupun hanya seminggu, Aceh juga pernah menjadi ibu kota negara Indonesia yang ketiga setelah Yogyakarta dan juga Bukit Tinggi jatuh ke Belanda pada agresi militer yang kedua. Kita lihat kemudian di slide selanjutnya, pemirsa, masih berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Ini adalah dampak positif, kira-kira apa yang kemudian masyarakat bisa dapatkan ketika kemudian ibu kota negara ini dipindahkan. Yang pertama adalah mendorong persebaran penduduk, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tapi kemudian juga di luar Jawa, pembangunan lebih merata, dan kemudian memperbaiki iklim investasi nasional. Pulau Kalimantan sudah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia akan dijadikan sebagai salah satu jadi lokasi terjadinya pemindahan ibu kota negara Indonesia, dan diperkirakan nanti akan ada investasi yang berbondong-bondong datang ke Pulau Kalimantan. Kemudian dampak positif lainnya, pemirsa, adalah meningkatkan persatuan dan juga kesatuan bangsa, dan kemudian memperbaiki iklim investasi secara nasional. Nah, kita lihat di slide selanjutnya, pemirsa, masih berkaitan dengan data-data pemindahan ibu kota negara. Ini kita lihat negara-negara yang disebutkan berhasil memindahkan ibu kota negara. Indonesia tidak sendiri, sebelumnya sudah terjadi di negara-negara lain. Kita lihat di negara Amerika Serikat, dari New York berpindah
ke Washington DC, kemudian di negara Inggris dari kota Winchester ke kota London, kemudian di negara Australia dari kota Melbourne berpindah ke Canberra, kemudian di negara Brazil dari Rio de Janeiro ke kota Brasilia, kemudian di negara Malaysia berpindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, dan kemudian di negara Jepang dari Kyoto pindah ke Tokyo. Dan kemudian kita lihat di slide selanjutnya pemirsa, meskipun Presiden Joko Widodo sudah memilih Pulau Kalimantan menjadi pulau yang menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara, namun kemudian tidak disebutkan secara rinci kota mana kemudian yang akan dipilih oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun demikian, Presiden Joko Widodo sudah mengatakan bahwa nanti pada bulan depan ataupun pada bulan Agustus akan memastikan kota mana yang akan dipilih sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Ada 2 kawasan yang sudah disebutkan dan juga menjadi salah satu wilayah yang berpotensial untuk menjadi ibu kota negara yang baru. Yang pertama adalah di kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, dan kemudian di Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Ini adalah 2 wilayah yang dianggap potensial untuk dijadikan ibu kota negara baru Republik Indonesia. Dan pemirsa, tentu saja pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia tidak dilakukan dengan mudah. Ada sejumlah tahapan. Saya akan merinci pada tahun 2019 akan dipilih mengenai kota mana yang akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Dan kemudian pada tahun 2020 hingga 2021 akan dilakukan proses perizinan, dasar hukum, memastikan status tanah, lalu kemudian menyiapkan infrastruktur, dan kemudian pada tahun 2022 hingga 2024 akan dimulai proses pembangunan, dan kemudian barulah pada tahun 2024 akan dimulai proses pemindahan tahap 1. Dan pemirsa, itulah informasi-informasi berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Saya akan kembali ke Ajeng Kamarati. Ajeng, silakan.